Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bayangkan jika Anda ke sebuah toko untuk berbelanja, memarkir kendaraan dengan tenang di tempat yang seharusnya bebas dari biaya parkir. Tidak ada tukang parkir yang terlihat ketika Anda datang. Anda masuk ke dalam toko, bertransaksi, dan mungkin Anda membeli beberapa jualan yang ada di sana. Tetapi saat Anda keluar, tiba-tiba prit, seseorang muncul. Inilah yang sering terjadi di jalanan. Tukang parkir liar yang entah dari mana tiba-tiba muncul saat Anda hendak keluar. Tanpa basa-basi mereka meminta uang parkir, meskipun sebelumnya mereka tidak ada ketika Anda datang. Bagi banyak pengendara, ini bukan hanya membuat kesal, tetapi juga membuat mereka merasa dirugikan. Kenapa harus membayar sesuatu yang seharusnya gratis? Untuk hal ini, bukan hanya pengendara saja yang dirugikan, pemilik usaha kecil juga terkena dampaknya. Tukang parkir liar ini sering meresahkan pelanggan, membuat mereka berpikir beberapa kali untuk berkunjung kembali ke toko tersebut. Bagi pemilik usaha, tukang parkir liar ini bukan hanya sebuah gangguan, tapi sebuah ancaman yang nyata. Mereka mengurangi minat pelanggan untuk datang, membuat suasana toko yang seharusnya nyaman menjadi penuh ketidakpastian. Bisnis yang sudah sulit akan semakin terpuruk karena kehadiran mereka. Lalu, bagaimana bisa satu tindakan kecil seperti meminta uang parkir di tempat yang tidak resmi berdampak begitu besar? Inilah yang sering kita tidak sadari. Ketika pengendara merasa tertekan dan pemilik usaha dirugikan, tukang parkir liar terus muncul, membawa dampak yang tidak terlihat namun sangat merugikan. Tahukah Anda bahwa dalam pandangan Islam ada dosa-dosa yang mungkin tersembunyi di balik praktik ini? Bagaimana Islam menilai perbuatan ini? Mari kita simak 10 dosa dan azab yang menanti mereka di akhirat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sebelum lanjut, luangkan waktu sejenak untuk klik tombol subscribe untuk dukung channel ini agar terus berkembang. Serta saya doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan semoga rezeki dan urusan kita selalu dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa pertama, memungut uang haram. Pernahkah Anda memarkir kendaraan di tempat umum dan tiba-tiba diminta uang oleh seorang tukang parkir yang tidak jelas entah dari mana keberadaannya? Uang itu terpaksa diberikan, meski sebenarnya tidak ada jasa yang telah ia berikan. Tukang parkir liar yang mengambil uang dari pengendara tanpa memiliki izin resmi dari pihak berwenang bisa dianggap sebagai harta yang tidak halal. Dalam Islam, mengambil harta orang lain tanpa hak adalah salah satu dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya." Hadis riwayat Ahmad. Tukang parkir liar yang meminta uang parkir tanpa memberikan pelayanan yang sah atau berada di tempat yang tidak resmi, secara tidak langsung telah mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Setiap rupiah yang mereka kumpulkan dengan cara ini akan dihitung sebagai dosa, karena mereka memakan harta yang tidak halal. Azab bagi mereka yang mengambil harta orang lain secara tidak sah di dunia ini mungkin tidak langsung terlihat, tetapi di akhirat Allah telah menyiapkan neraka bagi mereka yang memakan uang haram. Tubuh mereka akan dibakar oleh api yang menyala-nyala. Mereka akan mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang telah diambilnya. Dosa kedua, menipu dan mengambil hak orang lain. Berapa kali kita menemui tukang parkir yang tiba-tiba muncul di saat kita hendak pergi. Mereka meminta uang dengan dalih telah menjaga kendaraan kita, padahal kenyataannya mereka tidak melakukan apapun. Inilah bentuk penipuan dan pengambilan hak orang lain, sesuatu yang sangat dilarang dalam Islam. Islam mengajarkan kejujuran dan larangan untuk menipu orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Ketika tukang parkir liar menipu pengendara dengan memberikan informasi yang salah, seperti meminta uang di tempat yang seharusnya gratis, atau menipu soal tarif parkir,
sebenarnya mereka sedang mencuri, karena mereka sedang mencuri hak orang lain. Dosa menipu ini membawa azab yang berat, karena mereka telah memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi. Dosa ketiga, melanggar hukum negara. Pernahkah Anda menghadapi situasi di mana Anda parkir di tempat umum dan tiba-tiba seorang tukang parkir liar muncul, meminta uang parkir yang tidak jelas legalitasnya? Dalam pandangan hukum negara, tindakan seperti ini sangat jelas melanggar aturan. Islam mengajarkan untuk menaati pemimpin selama mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Taatilah Allah, Rasul, dan pemimpin di antara kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 59. Tukang parkir liar yang melanggar aturan pemerintah seperti bekerja di area yang dilarang atau tanpa izin sedang melanggar hukum yang sah. Mereka tidak hanya berdosa karena melanggar aturan manusia, tapi juga melanggar aturan Allah yang memerintahkan ketertiban dan kepatuhan terhadap hukum yang adil. Dosa keempat, mengambil hak orang lain secara zalim. Mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim adalah dosa besar dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil." Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Tukang parkir liar yang mengambil tempat parkir yang seharusnya bebas atau milik orang lain tanpa izin telah melakukan kezaliman. Di akhirat, Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas hak-hak yang diambil secara tidak sah. Dan bagi mereka yang melakukan kezaliman, siksa yang berat telah menanti. Dosa kelima, mengganggu ketertiban umum. Islam sangat menjunjung tinggi ketertiban dan kedamaian. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang tidak menyakiti orang lain." Hadis riwayat Ahmad. Tukang parkir liar yang menciptakan kekacauan di jalan atau mengganggu ketertiban umum telah merugikan banyak orang. Dosa ini membawa azab yang setimpal, karena mereka tidak hanya merusak tata tertib, tetapi juga menyebabkan kesusahan bagi orang lain. Dosa keenam, memaksa orang lain. Islam mengajarkan untuk tidak memaksa orang lain dalam hal apapun, termasuk dalam urusan harta. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Tukang parkir liar yang memaksa pengendara membayar parkir tanpa memberikan layanan yang jelas atau di area yang tidak resmi telah berbuat zalim. Balasan bagi kezaliman ini adalah kegelapan di akhirat, di mana mereka akan menghadapi hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa ketujuh, mengambil harta tanpa hak. Mengambil harta orang lain tanpa hak, bahkan dalam jumlah yang sangat kecil, adalah dosa besar dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Tukang parkir liar yang mengambil uang dari pengendara tanpa memberikan layanan yang layak telah melakukan pencurian secara tidak langsung. Azab bagi mereka adalah kebangkrutan di akhirat, di mana semua amal baik mereka akan habis untuk membayar kerugian yang mereka sebabkan di dunia. Dosa kedelapan, menyebabkan kerusakan sosial. Kerusakan sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan dan ketidakjujuran akan membawa dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Tukang parkir liar yang menciptakan kerusuhan dan ketidaknyamanan di masyarakat dengan tindakan mereka membawa kerusakan pada tatanan sosial. Balasan atas tindakan ini adalah kehidupan yang tidak damai, baik di dunia maupun di akhirat. Dosa kesembilan, menghalangi jalan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Menghilangkan gangguan dari jalanan adalah salah satu cabang iman." Hadis riwayat Bukhari. Mereka yang menambahkan gangguan di jalan adalah orang-orang yang lemah imannya.
tukang parkir liar yang menghalangi jalan orang lain dengan tindakan mereka akan menambah beban sosial dan menciptakan gangguan. Di akhirat, kelak mereka akan menghadapi azab yang setimpal karena telah mempersulit hidup orang lain di dunia. Dosa ke-10, merugikan pemilik usaha. Berapa kali kita melihat kejadian ini? Sebuah toko kecil yang berusaha keras untuk bertahan, lalu muncul tukang parkir liar yang meminta uang dari pelanggan tanpa izin pemilik usaha. Bagi pemilik usaha, ini bukan hanya sekedar kehilangan beberapa pelanggan, melainkan sebuah tindakan yang sangat merugikan. Islam mengajarkan untuk tidak merugikan orang lain, terutama dalam hal perdagangan dan usaha yang halal. Tukang parkir liar yang merugikan pemilik usaha dengan mengambil keuntungan dari pelanggan mereka tanpa izin telah melakukan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menipu dalam perdagangan, dia bukan dari golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang mereka sebabkan, dan azab berat menanti di akhirat. Setiap dosa yang dilakukan di dunia akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat. Namun, Allah adalah Maha Pengampun, dan pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang menyadari kesalahan mereka dan kembali kepadanya. Bagi tukang parkir liar yang terus melakukan perbuatan yang melanggar syariat, ingatlah bahwa dunia ini sementara dan akhiratlah yang kekal. Mari kita berusaha mencari rezeki yang halal, menjaga hak-hak orang lain, dan hidup dengan penuh integritas agar kita selamat di dunia dan akhirat. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, perlu adanya kesadaran bahwa tindakan seperti ini, meski tampak kecil, bisa berdampak sangat besar, baik bagi pengendara, pemilik usaha, dan masyarakat secara umum. Sudah saatnya kita lebih peduli pada praktek-praktek yang merugikan ini dan mencari cara untuk menciptakan ketertiban dan keadilan bagi semua. Marilah kita semua berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan menjauhi yang haram, sekecil apapun itu. Karena pada akhirnya, harta yang halal akan membawa ketenangan dan berkah dalam hidup, sedangkan harta yang haram hanya akan membawa kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua selalu dijaga dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berada di jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.